Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran jarak jauh materi ilmu pengetahuan alam SMP kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, bagian, struktur, dan fungsi sistem reproduksi manusia. Organ reproduksi laki-laki diantaranya testis, skrotum, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis atau kantong sperma, penis, uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Alat reproduksi laki-laki beserta fungsinya. 1. Testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron atau hormon reproduksi. 2. Skrotum berfungsi sebagai kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. 3. Tubulus seminiferus sebagai saluran yang terdapat di dalam testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. 4. Sel interstisial sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria terdapat di dalam testis. 5. Sel Sertoli sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. 6. Penis penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan mengeluarkan sperma. 7. Vas deferens menyalurkan sperma ke kantong sperma. 8. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. 9. Kantong sperma tempat untuk menampung sperma. 10. Kelenjar prostat dan kelenjar Cooper menghasilkan cairan-cairan yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Organ reproduksi perempuan meliputi sepasang ovarium, saluran falopi atau oviduct, uterus atau rahim, dan vagina. Alat reproduksi wanita beserta fungsinya. 1. Ovarium berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur. 2. Tuba falopi membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. 3. Uterus atau rahim sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya embrio. 4. Vagina tempat keluarnya bayi pada saat kelahiran alami. Proses
yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Spermatogenesis. Pada organ reproduksi pria, berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Tahapan proses spermatogenesis yaitu sel induk sperma atau spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama, menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang masing-masing menjadi 2 spermatid, sehingga terbentuklah 4 buah spermatid. Spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa, dan di akhir spermatogenesis terbentuklah 4 buah spermatozoa. Oogenesis. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Tahapan oogenesis yaitu oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 1 buah ootit dan badan kutub sekunder. Badan kutub sekunder ini mengalami degenerasi. Kemudian, badan kutub primer mengalami pembelahan menjadi badan kutub sekunder 2 buah, yang masing-masing mengalami degenerasi. Ootit akan berkembang menjadi ovum, sehingga pada akhir peristiwa oogenesis hanya menghasilkan 1 buah ovum atau sel telur dan 3 badan kutub. Yang untuk ketiga badan kutub mengalami degenerasi. Menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi atau haid. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari.
Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi adalah FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Fertilisasi atau pembuahan. Sebulan sekali, ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur yang sudah matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan sigot. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.